Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Beda istri, beda cara melayani. Jangan lancang kau pikir aku akan diam saja dengan perlakuanmu ini? Tidak. Bahkan aku dapat melakukan hal yang tak terduga. Kau tahu itu? Desis Mentari menggeram marah. Lepas brengsek, rengek Erna pada sang mertua yang tampak mematung. Lepaskan tangan kotormu dari tangan menantuku, wanita murahan. Sudah mandul, benalu, masih sok dan sombong pula. Cepat lepaskan atau aku akan. Akan apa? Akan apa? Hah, sudah cukup ya kalian injak harga diriku. Kesabaranku juga ada batasnya. Aku akan buat kalian semua menyesal karena telah memperlakukanku seperti ini. Dan kau SPG tak tahu malu. Aku pastikan kau akan menyesal karena telah main denganku. Bentak Mentari sambil menghempaskan tangan Erna hingga ia hampir jatuh. Mendengar dirinya dipanggil SPG, sontak saja wajah Erna memucat. Mentari tentu menyadari perubahan raut wajah itu. Tapi ia hanya tersenyum menyeringai dan Erna pun menangkap senyum itu. Tari, dasar kau wanita sialan. Kalau sampai terjadi apa pada calon cucuku aku balas kau. Teriak Rohani saat melihat Mentari hendak berlalu begitu saja. Beberapa pasang mata sampai mengalihkan perhatian mereka ke arahnya menguat Mentari kian kesal. Tak mau ambil pusing, Mentari pun tetap melanjutkan langkahnya menjauhi kedua manusia menyebalkan itu. Karena ulah Rohani dan Erna, Mentari lantas tak jadi berbelanja. Di apartemen, ia sedang menimbang apa yang akan ia lakukan. Untuk memberikan pelajaran pada manusia yang sudah merendahkannya itu. Saat sedang melamun, tiba sebuah panggilan masuk dari Sandi. Mentari tersenyum menyeringai. Mentari yakin Erna dan Rohani baru saja mengadu pada Sandi. Mentari jadi penasaran apa yang telah diadukan kedua perempuan itu. Lantas Mentari pun mengangkat panggilan itu dan mendengarkan apa saja yang dilontarkan Sandi. Heh, Jala, apa yang telah kau lakukan pada istri dan calon anakku? Hah? Kau ingin menyakiti Erna dan calon anakku? Kau pasti iri karena Erna bisa hamil anakku, sedangkan kau tidak. Iya, dengarkan ini, bila terjadi apa pada istri dan calon anakku, aku pastikan akan membalasmu. Hardik Sandi murka. Entah apa yang sudah dikatakan Erna dan Rohani, sehingga Sandi menjadi murka. Dan kau, dengarkan aku baik, aku tidak ridho atas setiap perbuatan yang telah kalian lakukan. Aku pastikan, kalian semua akan menyesal karena telah memperlakukan aku seperti ini. Aku harap, suatu hari kau akan mendapatkan pembalasan yang lebih menyakitkan dari apa yang telah aku rasakan. Pungkas Mentari kemudian ia langsung menutup panggilan itu. Dasar, kumpulan manusia manipulatif. Lihat saja besok, aku akan berikan kejutan spesial untuk kalian semua. Desis Mentari dengan gigi bergemeluk dan tangan terkepal. Lagi Sandi bangun terlambat. Saat melihat jarum jam di dinding,
Sandi langsung menyibak selimut dan berlari menuju kamar mandi. Ia benar khawatir terlambat tiba di kantor. Apalagi hari ini akan ada penyambutan kedatangan pemimpin perusahaan yang sebenarnya. Sandi pun sebenarnya penasaran dengan sosok pemilik perusahaan, tempat dirinya mengais rejeki lebih dari 5 tahun ini. Apalagi menurut beberapa orang yang melihatnya, sosok itu sangatlah cantik, ramah. Dan pasti tidak sombong seperti para pemimpin lainnya. Sekeluarnya dari dalam kamar mandi, Sandi langsung menuju ranjang. Kemudian ia mengumpat, ternyata ia belum bisa melupakan kebiasaan Mentari, yang selalu menyiapkan pakaiannya agar setiap ia selesai mandi, ia tak perlu cari pakaian lagi. Sial, umpatnya kesal. Diliriknya jarum jam yang sudah menunjukkan pukul 7:12. Sedangkan lama perjalanan menuju kantor sekitar 30 menit, dan jam kerja mulai pukul 8. "Erna, apa kau tidak bekerja?" teriak Sandi sambil bergegas menuju lemari pakaian. "Emangnya ini jam berapa?" tanya Erna sambil menggeliat kemudian menguap. "Lihat sendiri, bisa kan?" ketus Sandi kesal. Bila biasanya Mentari di jam segini sudah bangun dan membantunya menyiapkan segala hal. Berbeda dengan Erna, yang bangun tidur saja harus selalu ia yang membangunkan. Bila Sandi menasihati, ia selalu beralasan bawaan hormon kehamilan. Sudah, akhirnya Sandi terdiam. Membantah pun percuma. Ia tak ingin terus berdebat yang ujungnya ialah yang disalahkan. Karena dianggap tak peka, tak perhatian, tak pengertian. Erna pun gegas turun dari atas ranjang. Bahkan tanpa rasa malu sedikit pun. Ia berjalan begitu saja dengan tubuh dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun. Lagi Sandi teringat Mentari yang meski telah 5 tahun menikah. Ia masih suka malu membuat Sandi tanpa sadar tersenyum sendiri. Mengingat ekspresi Mentari yang menggemaskan. Astaga, apaan aku ini? Kenapa aku malah teringat perempuan murahan itu sih? Sandi berdecak kesal. Entah apa yang telah dikatakan ibu, adik, dan istrinya tentang Mentari. Hingga membuat Sandi makin membenci sosok mantan istrinya itu. "Sit, baju aku kemana sih? Koma. Geram Sandi, padahal jarum jam terus bergulir. Tapi ia belum menemukan pakaian yang cocok untuk ia segera pakai. "Erna, baju aku mana? Koma. Pekik Sandi yang mulai tak sabar. "Coba lihat di tempat pengeringan. Biasanya pakaian yang belum disetrika ada di sana." Tukas Erna menyahuti dari dalam kamar mandi. "Tempat pengeringan, di mana itu?" Gumam Sandi yang langsung berhambur mencari tempat itu. Selama ini, karena segalanya telah disiapkan Mentari. Ia sampai tak tahu kalau ada tempat semacam itu di rumah ini. Setelah menemukan tempat tersebut, dahi Sandi mengernyit sebab di sana ada 2 tumpukan pakaian. Dihampirinya salah satu tumpukan itu lalu diambilnya salah satu kemeja yang ada di sana. Namun saat kemeja itu telah berada di tangan,
aroma tak sedap justru menguar. Sit, ternyata ini belum dicuci. Kemudian Sandi menghampiri tumpukan lainnya. Ternyata itu merupakan tumpukan pakaian bersih. Tapi masalah adalah semua pakaian itu kusut semua. Sandi mendesah frustasi, ingin menyetrika dahulu. Tapi waktu sudah tak cukup lagi ia bisa benar terlambat kita harus menyetrika lebih dahulu. Apalagi hari ini pimpinan perusahaan yang sebenarnya akan datang. Ia tak mau menciptakan citra yang buruk di depan pimpinan perusahaannya tersebut. Justru ia berharap bisa mencari perhatian pada pimpinan perusahaannya, agar jabatannya bisa dinaikkan kembali. Astaga, masa aku harus pergi ke kantor dengan baju kusut begini sih? Tapi aku sudah tak punya pilihan lain. Desah Sandi saat melihat penampilannya di depan cermin yang terlihat begitu kacau. Sungguh, ia tak pernah seperti ini sebelumnya. Biasanya ia selalu berpenampilan rapi dan nicis. Tapi kali ini, ia tidak seperti Sandi yang biasanya. Bagaimana mau mencuri perhatian pimpinan kalau penampilanku aja sudah kayak gembel? Sandi meraup wajahnya frustasi. Kemudian ia segera meraih tasnya tanpa mempedulikan Erna yang masih bersiap-siap. Sandi berjalan menuju dapur. Sama seperti kemarin selama beberapa bulan ini, meja itu selalu kosong. Tak pernah ada menu sarapan di atasnya. Padahal perutnya sudah sangat lapar. Sandi akhirnya memilih mengambil segelas penuh air putih dan menenggaknya hingga tandas. Setelahnya ia segera menuju kantor. Setibanya di kantor, Sandi langsung berlarian masuk ke dalam lobi kantor. Ia sudah panik sebab keadaan kantor sudah sepi. Ia yakin pasti semua orang sudah berkumpul di aula gedung yang ada di lantai 4. Ia pun segera masuk ke dalam lift dan memencet lantai nomor 4. Setelah sampai, Sandi kembali berlarian dan masuk begitu saja ke aula. Dan benar saja, semua orang tampak sudah berdiri rapi. Mereka sudah tak sabar menantikan. Saat untuk melihat sang pimpinan yang konon katanya memang sangat cantik. Sandi saja sampai berdebar, ikut antusias dan penasaran. Dengan sang pimpinan yang kini sedang jadi idola para staf laki di perusahaan itu. Lu kemana aja, San? Untung aja Pak Galih belum muncul. Coba kalau udah, bisa kena SP lu. Bisik salah seorang rekannya, kesiangan. Jawab Sandi sambil nyengir, lu aneh, San sekarang. Semenjak lu turun jabatan, lu jadi sering telat. Padahal dulu nggak pernah, malah kamu terkenal sebagai karyawan disiplin. Tukas rekan Sandi heran. Sandi hanya tersenyum masam, tak mungkin ia menceritakan alasannya kan. Tentu saja ini karena beda istri, beda cara melayani. Kruyuk, lu lapar, belum sarapan? Tanya rekannya saat mendengar suara perut Sandi yang berdemonstrasi meminta jatah makan paginya. Sandi meringis sambil mengusap belakang kepalanya. Sial, maluin aja. Gumamnya dalam hati. Tak lama kemudian, suara riuh terdengar dari arah depan dekat dengan panggung.
Ternyata satu persatu dewan direksi muncul dengan setelan yang super rapi. Sepertinya mereka begitu antusias dan ingin menyambut kedatangan pimpinan perusahaan dengan begitu totalitas. Bahkan rekan setimnya pun tampil lebih rapi dari biasanya. Berbeda dengan dirinya yang tampak sangat kacau. Tak lama kemudian, Galih pun muncul. Di sampingnya ada seorang perempuan yang terlihat masih begitu muda. Dengan kemeja putih slim fit dibalut blazer berwarna navy dan rok abu-abu sebatas lutut. Mungkin itu merupakan pemimpin mereka, pikir Sandi. Karena Mentari memakai kacamata hitam dan rambutnya sudah dipotong pendek sebatas pundak. Membuatnya tidak bisa mengenali sosok itu. Suasana tampak makin riuh. Apalagi saat Mentari telah berdiri di atas podium menghadap semua karyawannya. Kemudian Mentari membuka kacamatanya membuat dahi Sandi mengernyit. Ia merasa begitu familiar dengan wajah itu. Nggak mungkin itu Tari kan? Kenapa pikiranku jadi kacau sih? Kok keingetan Tari melulu? Hah? Sudahlah Sandi, buat apa mengingat perempuan itu? Lagi pula kalian sudah bercerai. Sudah, lupakan dia, tak usah ingat lagi. Gumam Sandi, namun fokusnya masih ke arah depan. Namun, saat sosok itu memperkenalkan dirinya, mata Sandi langsung terbelalak sempurna. Wajahnya pias, bibirnya memucat. Halo semua, perkenalkan, saya Mentari Dwi Pertiwi. Mulai hari ini, saya akan memimpin secara langsung perusahaan ini. Setelah tahun sebelumnya selalu bekerja di balik layar. Mohon kerjasamanya. Ucap Mentari lalu ia menganggukkan sedikit kepalanya. Kemudian Galih meminta seluruh karyawan bersalaman satu persatu dengan Mentari. Sebagai salam perkenalan, mereka pun menyambut dengan antusias. Kemudian melakukan sesuai titah atasan mereka itu. Hingga tiba saatnya Sandi berhadapan dengan Mentari. Mentari tersenyum sinis, sedangkan Sandi tampak linglung. Tari, inikah, mu, tanya Sandi terbata sambil mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Surprise, desis Mentari sambil menyambut tangan Sandi dengan tersenyum menyeringai. Membuat nafas Sandi tercekat, pasokan oksigen dalam dadanya seakan tiba-tiba menipis. Tubuhnya berkeringat dingin, matanya mengerjap beberapa kali. Heh, kamu, minggir sana, masih banyak karyawan yang mau bersalaman dengan Ibu Mentari. Tukas salah satu petinggi perusahaan bernama Arga. Maaf Bu, kalau ada karyawan yang kurang sopan. Ujar Arga yang memang sedang mencari perhatian pada Mentari. Ah, tidak apa-apa Arga. Sahut Mentari seraya tersenyum. Sandi pun terpaksa menyingkir dari sana. Setelah beberapa karyawan mendorongnya agar menjauh. Sebab mereka pun ingin berkenalan dengan atasan mereka tersebut. Nggak, ini pasti mimpi. Mana mungkin tiba Tari jadi pemilik perusahaan ini? Batin Sandi bermonolog. Woi, bro, kenapa lu liatin Bu Bos sampai nggak berkedip kayak gitu? Terpesona lu? Nggak usah mimpi lu, bro. Saingan lu berat. Tukas rekan kerja Sandi sambil menunjuk ke arah podium. Di mana banyak
laki berjas mahal mengelilingi Mentari. Sudah seperti bodyguard yang mengawal tuannya. Sandi tampak terpengkur seorang diri. Ia duduk di sudut ruangan dengan mata tak henti terarah. Pada satu sosok yang tampak sedang tertawa bahagia dengan beberapa petinggi perusahaan tempatnya bekerja. Ia benar tak menyangka kalau pemilik perusahaan tempatnya bekerja adalah Mentari. Mantan istrinya sendiri. Sandi merasa bodoh sendiri sebab tidak tahu menahu mengenai sang istri. Ia benar bodoh sampai tak menyadari dari mana uang yang digunakan Mentari. Untuk membeli barang yang harganya mahal. Dari rumah, kendaraan, perabot baik di rumahnya maupun rumah ibunya. Memenuhi seluruh kebutuhan dirinya dan orang tua serta adik-adiknya. Bahkan ia menuding Mentari jala karena mengira ia menjual diri dengan pria hidung belang. Sandi terkekeh seorang diri, merutuki nasibnya, yang seolah ditipu mentah oleh mantan istrinya itu. Mengapa Mentari sampai menipu dirinya sedemikian rupa? Mengapa ia tidak jujur sejak awal? Segitu tidak percayanya kah Mentari pada dirinya di kala itu? Atau Mentari takut ia menguasai harta mantan istrinya itu? Kau sungguh picik, Tari. Kau menipuku mentah, dan membuatku seperti orang bodoh karena tidak mengetahui rahasiamu. Padahal kita telah bersama lebih dari 5 tahun lamanya. Tapi tak sedikit pun kau membuka rahasia ini. Kau menyembunyikan jati dirimu, lalu kau mempekerjakan aku di perusahaanmu sendiri. Kemudian kau menurunkan jabatanku sesuka hatimu karena marah padaku. Kau benar tega, Tari. Aku benar kecewa padamu. Lirih Sandi dengan muka kusut. Karena hari ini digunakan khusus untuk menyambut kedatangan Mentari di perusahaan itu. Jadi hari ini semua karyawan dibebas tugaskan dari pekerjaan. Mereka justru dijamu dengan berbagai hidangan mewah dan istimewa. Namun, hal tersebut tidak menarik minat Sandi sedikit pun. Ia kehilangan nafsu makannya. Padahal perutnya saat ini sedang benar perih. Bukannya memilih mengambil makanan. Sandi justru memilih mengambil kopi yang membuat perutnya makin perih. Pikirannya sedang benar kacau hari ini. Seperti kata yang Mentari ucapkan tadi, surprise. Ya, ini benar surprise untuk Sandi. Sandi tak pernah menyangka akan mendapatkan kejutan seperti ini. Benar kejutan luar biasa. Padahal hari ini bukan ulang tahunnya. Tapi nyatanya kejutan ini mampu porandakan otak dan hatinya. Kenapa bro, lu nggak makan? Bukannya lu dari tadi lapar? Salah seorang rekan kerja Sandi yang sempat berbincang dengannya sebelumnya menghampiri. Ia merasa heran padahal sejak tadi ia tahu Sandi lapar. Tapi bukannya mengambil makanan, Sandi justru memilih mengambil kopi. Sandi menggeleng, nggak selera gue. Sandi menjawab dengan lemah. Ia menghela nafas panjang dengan ekor mata terpaku melihat sosok mantan istrinya yang kian memesona. Kalau nggak kenapa wajah lu kusut banget? Jangan bilang lu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Bu Bos, San.
Sebagai teman gue kasih saran, mending buang jauh perasaan lu itu. 1. Lu udah punya istri dan 2. Dia beda kelas, bro. Level kita mah jauh, mana sampai. Daripada lu makin patah hati, mending lu kubur perasaan lu itu sebelum makin berkembang dan melukai perasaan lu sendiri. Tugas rekan kerja Sandi memberikan nasihat. Memang tak pernah ada yang tahu sosok mantan istri dari Sandi. Sebab tak pernah sekalipun Mentari mencoba menginjakkan kakinya di sana. Jadi sangat wajar tak ada yang menyadari kalau Sandi dan Mentari merupakan mantan suami istri. Hanya Galih saja yang tahu. Tapi Sandi pun tak pernah tahu hubungan antara Galih dan Mentari. Lu nggak akan pernah menyangka, wanita yang lu sanjung itu pernah jadi teman hidup gue lebih dari 5 tahun lamanya. Andai gue kasih tahu, apa mungkin lu percaya? Pasti lu bakal bilang gue udah gila, iya kan? Halu lu ketinggian, bro. Pasti itu akan lu ucapkan juga. Bahkan gue aja nggak ngangka, pemilik perusahaan ini merupakan mantan istri gue sendiri. Wanita yang gue cerai karena ngatain keluarga gue benalu. Padahal selama ini dia sering dikatain itu dan berusaha sabar. Tapi gue baru juga dibilangin begitu udah langsung emosi dan menalak dia. Kalau dipikir, memang apa yang diucapkan Mentari ada benarnya. Keluarga gue nggak lebih dari benalu yang suka menggerogoti dia tanpa pernah gue sadari. Batin Sandi bermonolog. Seketika Sandi mengingat ucapannya malam tadi yang sepertinya berhasil membuat Mentari murka. Dan melontarkan kata pedas dan tajam padanya. Dan kau, dengarkan aku baik. Baik, aku tidak ridho atas setiap perbuatan yang telah kalian lakukan. Aku pastikan, kalian semua akan menyesal karena telah memperlakukan aku seperti ini. Aku harap, suatu hari kau akan mendapatkan pembalasan yang lebih menyakitkan dari apa yang telah aku rasakan. Mungkinkah ini salah satu pembalasanmu padaku, Tari? Saat sedang melamun, tiba-tiba ponselnya berdering dengan nyaring. Sandi pun segera mengambil ponselnya. Ia tidak mengenali nomor sang pemanggil. Sandi tidak berniat mengangkatnya, namun karena ponselnya berdering hingga berulang kali. Sandi pun terpaksa mengangkatnya, dan penuturan dari sang penelepon ternyata mampu membuatnya terlonjak kaget. Dan gegas berlari dari ruangan. Di mana rekan sesama karyawan MTR Furniture sedang menikmati hidangan. Sandi melajukan mobilnya secepat mungkin agar segera tiba di rumah. Sandi benar tak menyangka Mentari akan bertindak sampai sejauh ini. Mengapa Mentari benar kejam padanya? Padahal selama ini ia sudah berusaha bersikap baik padanya. Ya, kau memang berusaha bersikap baik pada Mentari, tapi bagaimana dengan keluargamu? Kau bahkan tak mampu membela saat ibumu mencemooh istrimu, dan melontarkan kata kasar serta tajam padanya. Bukan hanya itu, kau bahkan dengan teganya menduakan istrimu. Dan menghamili serta menikahi perempuan yang dikenalkan ibumu itu secara diam. Sisi lain hatinya mengingatkan Sandi. Sandi masih kebingungan saat ini.
Perjalanan yang seharusnya memakan waktu 30 menit itu menjadi lebih singkat. Karena Sandy melajukan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. 20 menit kemudian, ia telah tiba di rumahnya. Sekeliling ruangnya tampak begitu ramai. Ibunya, Septi, Erna, bahkan Septian telah ada di sana. Ini ada apa, San? Kenapa ramai di sekitar rumah ini? Dan, mengapa ada mobil aneh itu di depan rumah ini? Tanya Rohani kebingungan, begitu pula Erna dan Septi. Benar mas, sebenarnya ini ada apa? Untuk apa mobil itu ada di sini? Tanya Erna panik. Bagaimana tidak panik, selain ada beberapa mobil pick-up pengangkut barang. Ada juga bulldozer dan cerane di sana. Membuat para warga jadi antusias mendatangi rumah mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga nggak tahu, Ma. Permisi, apa Anda yang bernama Bapak Sandy? Tanya seorang pria berjaket hitam pada Sandy. Iya, benar, saya sendiri. Ini ada apa ya? Ada keperluan apa Anda datang ke rumah saya? Tanya Sandy. Begini Pak, pemilik rumah ini ingin Anda segera meninggalkan rumah ini. Kami akan memberi Anda waktu 1 jam untuk beres. Ambil barang pribadi Anda sendiri. Anda dilarang mengambil satupun perabot di rumah ini. Karena barang tersebut akan dilelang dan atas instruksi pemiliknya. Rumah ini akan segera kami hancurkan dalam beberapa jam ke depan. Jadi mohon kerjasamanya untuk segera berbenah sebab kami tidak akan menambah waktu lagi. Jelas pria itu yang sukses membuat sok Sandy dan keluarganya. Apa? Seru mereka kompak dengan mata terbelalak. Enggak, ini enggak mungkin. Mas, ini enggak mungkin kan? Ini pasti salah. Pasti yang dimaksud bukan Sandy kamu kan, Mas? Lagian, bukankah rumah ini rumah kamu? Cecar Erna tak percaya pun tak terima bila rumah ini benar diratakan dengan tanah. Rumah ini termasuk cukup mewah. Belum lagi lokasi yang strategis merupakan perpaduan luar biasa. Erna lebih memilih rumah ini dijual, sehingga mereka bisa mendapatkan uang yang banyak daripada dihancurkan. Erna sampai mengumpat dalam hati, orang itu bodoh, bego, atau gila. Rumah mewah dihancurkan, buang uang saja, bukan? Tapi berbeda dengan pemikiran Mentari. Ia lebih rela rumah yang ia beli hasil jeripayahnya dimusnahkan daripada dihuni orang lain. Ia lebih rela istananya dihancurkan menjadi serpihan kecil. Agar ia pun dapat memusnahkan kenangan indah yang pernah ia bangun di sana. Bila rumah itu masih berdiri kokoh, maka itu tentu bisa mengingatkannya dengan impiannya yang kandas. Mentari pernah memiliki impian. Ia membeli rumah itu dengan mimpi indahnya. Membangun sebuah keluarga yang bahagia, hidup bersama, menua bersama, tapi apa yang ia dapat? Justru kehancuran dan luka mendalam. Mentari memang masih bisa tersenyum lebar. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum itu, tersimpan luka yang tak terkata. Mentari bukanlah sosok yang mudah mengungkapkan isi hatinya.
lebih suka memendam luka dan memamerkan senyuman. Benar apa yang dikatakan Erna, yang dimaksud orang ini pasti bukan kamu kan, San? Mereka pasti salah orang dan salah alamat. Tukas rohani ikut menimpali, sedangkan Sandi masih mematung. Otaknya benar buntu. Ia benar kesulitan mencerna apa yang sedang terjadi saat ini. Kemudian Septi meringsek maju untuk berbicara dengan pria berjaket hitam itu. Meskipun ia sedikit takut, tapi ada satu hal yang ingin ia tanyakan pada laki-laki itu. Permisi, Pak, tadi Bapak bilang, pemilik rumah inilah yang meminta kami segera pergi. Karena rumah ini akan dihancurkan, kalau boleh tahu, siapa pemilik yang Bapak maksud itu? Sebab rumah ini milik kakak saya. Bisa jadi itu hanya akalan orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengacaukan kehidupan keluarga kakak saya, laki itu menatap Septi, kemudian menjawab pertanyaan Septi tanpa ragu. Oh, itu, yang memberikan perintah ini Ibu Mentari. Dan asal Anda tahu, beliaulah pemilik rumah ini. Sebelum menjalankan tugas, tentu kami akan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Sebab kami tidak ingin berurusan dengan pihak yang berwajib, karena sudah menghancurkan rumah orang lain. Tapi karena rumah ini benar milik Ibu Mentari, jadi kami bersedia menjalankan tugasnya. Tegas laki itu membuat Septi mengepalkan tangannya. Mentari, dasar perempuan gila, sialan, brengsek, apa sih mau perempuan itu sebenarnya? Mas, kamu ngomong dong, jangan bengong aja kayak ayam sayur gitu. Bentak Erna yang sudah naik pitam. Kak Sandi, ayo bilang, Tari itu cuma mau ngaku aja. Rumah ini rumah kakak kan? Dari mana coba dia uang sebanyak itu untuk beli rumah sebesar ini? Mau jadi jala, seumur hidup pun tetap kagak mungkin. Sinis Septi dengan api kebencian menyala. Bahkan ia sudah tak mau memanggil Mentari Mbak lagi. Bersambung.